Selamat sore, sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada. Sudah terhubung bersama kita Dr. Antonius Devin Robinson Manurung MSc selaku Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila. Oke, tema kali ini adalah mengembalikan kehormatan bangsa melalui pemulihan hak rakyat. Oke, selamat sore Ketua Umum. Selamat sore, Bapak Monro. Apa kabarnya Ketum? Sehat? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Baik dan sehat. Untuk tema yang kita angkat kali ini, hak rakyat. Tapi sebelum kita masuk ke hak rakyat ini Ketum ya. Jadi kita kan, di mana ada hak pasti ada kewajiban ya kan. Bagaimana sesuatu yang harus dilaksanakan menurut kacamata Ketum sendiri untuk kewajiban kita selaku bangsa Indonesia yang berpegang kepada hukum. Bagaimana menurut Ketum melalui kacamata kacamata Ketua Umum lah ya. Yang sudah terjadi di NKRI ini bagaimana kira-kira pandangan Ketum sebelum kita bicara ke hak rakyat? Baik. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bernapaskan Pancasila. Saya kira itu yang paling utama dan yang paling prinsip. Oke, jadi berarti kewajiban dia mempertahankan dan mengorbankan jiwanya untuk kedaulatan negara dan bangsanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, begitu menurut Ketum ya? Saya kira sudah tercakup dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Oke, untuk kita masuk ke topik kita saat ini Ketum ya. Bagaimana kita mengembalikan kehormatan bangsa melalui pemulihan hak rakyat tadi. Kira-kira bagaimana menurut gambaran Ketum hak rakyat ini? Contoh-contohnya lah. Sebagai kita punya hak rakyat tadi, bagaimana kita semua tahu lah ya, kebebasan ini, bagaimana kita tahu menegakkan keadilan, bagaimana terkait korupsi dan ini segala macam hak asasi manusia ini semua mencakup. Kira-kira bagaimana pandangan Ketum sejauh ini? Baik, sebelumnya saya mau mengurai terlebih dahulu tentang kehormatan bangsa sebelum masuk kepada pemulihan hak rakyat. Kehormatan bangsa itu jelas dan tegas. Kita bisa lihat dan renungkan kembali dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama pada alinea pertama dan alinea ketiga. Semua dari kita seyogianya mengetahui isi dan inti daripada alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu, kehormatan bangsa dinyatakan di alinea ketiga secara tegas dan jelas pula. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kehormatan bangsa adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh para pejuang pra kemerdekaan. Bahkan pasca kemerdekaan. Tepat apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno kepada kita semua bangsa Indonesia. Beliau mengatakan, "Samen bandeling van alle revolutionary krachten in de natie." Artinya, mari kita satu padukan kekuatan revolusioner untuk menjebol kekuatan penindasan, kekuatan penghisapan menuju sebuah bangsa yang merdeka. Lalu kemudian dari pemahaman tentang kehormatan bangsa ini,
tentunya harus sampai pada upaya pemulihan hak rakyat. Karena pemulihan hak rakyat itu senapas dengan cita-cita revolusi Indonesia. Kita tidak boleh lupa, Soekarno pernah mengatakan bahwa cita-cita revolusi Indonesia adalah membangun masyarakat sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Tanpa penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa. Ketika kita bicara tentang pemulihan hak rakyat, maka kita pasti ingat betul cita-cita revolusi Indonesia yang belum terwujud hingga pada hari ini merupakan satu perjuangan tiada henti oleh seluruh kekuatan elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh kekuatan-kekuatan lainnya, untuk membantu memulihkan hak-hak rakyat yang selama ini masih belum dimiliki secara penuh, atau bahkan tidak dimiliki, bahkan dirampas, bahkan diambil secara paksa. Saya kira kita ingat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekandung seideologi, menjelang 10 Desember, peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 72 tahun Hari HAM, kita akan peringati sebentar lagi. Kita ingat betul, khususnya di Indonesia, masih banyak sekali pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Di antaranya, sekali lagi, di antaranya kita garis bawahi kejahatan kemanusiaan atau kejahatan HAM di masa lalu pada tahun 1965. Kemudian terjadi peristiwa Tanjung Priuk tahun 84. Kemudian kita ingat penembakan misterius 82 sampai 85. Kemudian penculikan aktivis tahun 97 sampai 98. Lalu kemudian tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 198. Lalu kita ingat pelanggaran HAM di Aceh sejak tahun 90 sampai 98. Kasus Marsina tahun 1993. Kemudian peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Lalu pembunuhan Munir tahun 2004. Lalu kemudian kasus Sigi yang baru terasa masih panas dan hangat di dalam benak kita semua, yang membuat kita semua menangis, prihatin, dan sebagai bangsa yang beradab, yang dimerdekakan 75 tahun yang lalu, kita sebagai bangsa yang telah merdeka, menganggap bahwa segala upaya penindasan, segala upaya untuk membumi hanguskan hak-hak rakyat, itu sama artinya meniadakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saya kira itu inti awal yang bisa saya sampaikan dalam pengantar atau memberikan satu pikiran awal buat kita semua. Oke, untuk pemulihan keamanan ini, Ketum, ya. Kita tahu kan pemerintah sudah berupaya ya untuk memulihkan masyarakatnya juga ya, baik di bidang ya kebijakan-kebijakan publiknya, baik ini. Menurut Ketua Umum, kira-kira apa yang salah untuk di masyarakat kita dan juga di pemerintahan sendiri terkait pemulihan hak rakyat ini? Iya, saya kira kita harus mengacu pada pemikiran Soekarno tentang Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Kita lihat sendiri bahwa kedaulatan politik kita masih terancam. Hal ini bisa kita lihat dari sejumlah indikator. Pertama, indeks demokrasi tahun 2019
menempati peringkat 64 dari 167 negara. Itulah posisi Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa masih banyak kecacatan demokrasi yang kita lihat di dalam pemilihan umum, di mana para kandidat lebih dikendalikan para pemilik kapital daripada mengedepankan figur yang cerdas dan merupakan representasi rakyat. Selain itu, rakyat cenderung termarginalisasi dari akses-akses politik. Rakyat cenderung menjadi objek yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai media dalam kampanye para caleg, capres, cagup, cabub, cawalkot, cakades, dan mungkin pemilihan-pemilihan lain. Kemudian, kita belum melihat negara sungguh-sungguh hadir dan serius dalam pembangunan karakter bangsa seperti cita-cita Soekarno sejak tahun 1957 sampai 1966. Sehingga tidak ada upaya untuk mengembangkan program mass forming dan mass unwinding. Padahal kita sadar dan tahu, mass forming pembangunan masa aksi dan kekuatan untuk menyusun satu energi positif mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia sampai hari ini itu belum terlaksana. Kemudian kita melihat menguatnya sentimen moralitas dalam dinamika pertarungan elit oligarki dan kaum konservatif, pertarungan antara elit yang memiliki hak politik formal, jabatan resmi, kekuatan mobilisasi, dan penguasaan material sampai kekuatan pemaksaan atau kursi power. Versus atau berhadap-hadapan dengan basis konservatisme, agama, dan nasionalisme. Jadi, kalau kita lihat, bukan pertarungan antara kekuatan ideologi Pancasila dengan kekuatan deideologisasi ketika kita bicara tentang pertarungan politik kekuasaan pada hari ini. Tapi justru yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian kita melihat menguatnya kecenderungan negara berbau idiom hipernasionalistis yang membenarkan pelanggaran kebebasan sipil. Ini baru dalam indikator politik, kedaulatan di bidang politik. Termasuk juga perhatian serius untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, bahkan genosida, kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Itu sampai hari ini tidak ada keinginan yang baik. Bahkan, saya sempat senang ketika ada Komisi Kebenaran Rekonsiliasi sekitar tahun 2004. Tapi kemudian Komisi Kebenaran Rekonsiliasi itu ditiadakan atau kemudian dilakukan judicial review yang menurut saya perlu lagi dilakukan judicial review bahwa Komisi Kebenaran Rekonsiliasi yang sudah punya undang-undang itu perlu ditegakkan kembali. Karena kalau persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak bisa kita selesaikan, maka ini akan terus menghantui dan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tersesat. Sekali lagi, bangsa yang tersesat. Jadi intinya, dalam kedaulatan politik, kebebasan bagi setiap anak bangsa untuk menentukan hidupnya belum sungguh-sungguh ada. Yang kedua, di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa Gini rasio, sebuah indeks tentang tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan agregat keseluruhan penduduk Indonesia, itu pada hari ini berada di posisi 0,381. Artinya, begitu besar ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Orang yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan sangat rendah. Lalu kemudian, jumlah penduduk miskin kita pada hari ini masih begitu banyak sekali. Ya, pada Maret 2020 saja, seingat saya, itu ada sekitar 26 juta orang. Dan tentunya, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini akan kemungkinan secara logika pasti naik. Kemudian angka pengangguran di Indonesia itu masih sangat tinggi. Februari saja ada sekitar hampir 7 juta orang masuk di dalam angka pengangguran. Apalagi di masa pandemi COVID pada hari ini. Lalu yang juga tidak kalah parahnya adalah
indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2019 saja berada pada poin 40 di posisi 85 dari 180 negara menurut Transparansi Internasional Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekandung seideologi. Tadi saya sudah sampaikan indikator politik, indikator ekonomi, satu lagi indikator kebudayaan. Apa yang terjadi pada indikator kebudayaan kita? Kita melihat bahwa nilai Human Capital Index atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2020 itu dengan komponen probability hidup hingga usia 5 tahun, survival, kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan termasuk isu stunting, ini masih sangat buruk atau kurang baik. Indonesia berada di peringkat 87 dari 174 negara. Kemudian indeks perilaku anti korupsi yang seharusnya baik, tapi kita lihat merujuk pada skala 0 sampai 5, kita berada di titik 3,84. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Artinya bahwa kita secara kebudayaan itu kita belum memiliki kepribadian yang utuh sebagai sebuah bangsa yang beradab, warisan leluhur Nusantara. Belum lagi kita melihat indeks pembangunan masyarakat atau IPMAS yang belum baik. Kemudian indeks capaian revolusi mental, ini juga belum Bapak dan Ibu. Kemudian membangun karakter diri dan bangsa sama sekali belum terjamah dengan secara sistematis, progresif dan revolusioner. Ditambah lagi dua hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada hari ini. Yang pertama, westernisasi. Masyarakat bangsa kita, khususnya generasi muda, itu sudah terjebak di dalam gaya budaya kebarat-baratan. Gaya budaya yang lebih menghargai nilai-nilai barat atau nilai-nilai Eropa, nilai-nilai di luar Indonesia dibandingkan nilai-nilai peradaban Nusantara sebagai warisan leluhur bangsa. Lalu kemudian yang kedua, Arabisasi. Kita melihat bagaimana upaya yang menurut saya nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur bangsa sudah tergerus oleh budaya kearab-araban yang membuat bangsa kita menjadi lupa bahwa kita punya budaya, punya kepribadian sendiri yang pantas dan layak untuk kita warisi kepada seluruh generasi bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekandung seideologi, kalau hal ini tidak kita sadari, bahkan tidak kita ada upaya untuk mengatasinya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah kembali. Seperti yang terjadi 350 tahun dengan Belanda, 3,5 tahun dengan Jepang. Saya kira ini sebuah gambaran tentang 3 indikator politik, ekonomi, dan budaya. Tentunya masih banyak lagi indikator yang lain, tetapi paling tidak dari 3 indikator ini kita sudah melihat bagaimana sebenarnya hak-hak rakyat selama ini sudah tertindas dan perlu kita pulihkan kembali. Perlu kita pulihkan kembali. Oke, merespon ini untuk memperbaiki kondisi yang memang Ketum pikirkan ya. Yang udah Ketum jelaskanlah tentang terkait banyaklah hal lah ya. Budaya ini segala macam, politik dan segala macamnya. Bagaimana kira-kira memperbaikinya Ketum? Apa ada solusi-solusi kah? Agar tidak memungkinkan untuk kita ya menjadi ancaman juga, bias juga ini gara-gara banyak hal ya yang harus kita respon ya. Bagaimana kira-kira Ketum untuk dari ya kemiskinan budaya, fokus pada budaya tadi, bagaimana untuk literasinya, kesetaraan tadi, bagaimana kira-kira Ketum menciptakan dan mempertahankan lingkungan kita, bagaimana menurut Ketum ada gambaran? Baik, saya kira yang pertama dan utama, dan berkali-kali saya sampaikan bahwa dibutuhkan strong political will. Dari siapa? Dari Presiden sebagai kepala negara yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya yakin
Bapak Presiden kita punya keinginan luhur dan mulia. Bahkan akan menuntaskan segala perkara, termasuk perkara yang pada hari ini membuat satu situasi kondisi bangsa Indonesia merasa malu di dunia internasional. Karena di masa pandemi COVID-19, saya kira bukan lagi diduga, tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPK RI, ini adalah satu sikap dan kebijakan yang tepat dan benar. Sayangnya itu dilakukan oleh pejabat negara, oleh pejabat pemerintah, para menteri. Di masa pandemi COVID-19, seharusnya kita secara bergotong royong, holopis kuntul baris, bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Tapi yang terjadi sebaliknya. Apakah tidak punya moral ini manusia? Apakah tidak punya sesuatu yang layak dihormati? Ini pribadi-pribadi yang memanfaatkan dana-dana bansos untuk kepentingan-kepentingan yang bukan untuk kepentingan masyarakat yang saat ini membutuhkan karena korban pandemi COVID-19. Mereka ya, yang memicu terkait korupsi ini, gimana kira-kira meminimalisir? Ada solusi, Ketum? Ya, saya mau mulai dengan penjelasan ini untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Apa upaya? Bagaimana solusi? Jadi saya kira kita harus sampai dulu pada satu pemahaman bahwa korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi di masa pandemi COVID-19, adalah perlakuan-perlakuan yang biadab. Oleh karena itu, pada Presiden Republik Indonesia, gunakanlah hak prerogatif sebagai kepala negara, mengambil sebuah keputusan penting dan strategis untuk membantu menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Mulai dari korupsi, lalu kemudian upaya-upaya terorisme, kemudian kelompok radikalisme fundamentalisme transnasional, kemudian upaya-upaya untuk menjajah kembali Indonesia dalam segala bentuk dan manifestasi. Saya yakin sepenuh-penuhnya bahwa Presiden akan mengambil keputusan yang bijaksana dan bijak. Lalu, kembali lagi kepada bagaimana upaya. Saya kira kita harus berbasis pada masalah. Tadi ada 3 masalah utama. Kedaulatan di bidang politik sudah terancam. Berdikarian di bidang ekonomi itu sudah tidak lagi berada di tempatnya. Atau masyarakat bangsa tidak lagi berdikari. Kemudian kepribadian di bidang kebudayaan sudah diinjak-injak oleh bangsa lain, oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan corak bangsa lain. Tentunya, mari di bidang politik, saya kira kita sudah punya KPU. Bagaimana cara meningkatkan indeks demokrasi Indonesia? Salah satu, saya kira adalah elemennya KPU. Oleh karena itu KPU harus berjuang secara serius untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di luar kekuatan-kekuatan politik yang lain termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sendiri. Kemudian pembangunan karakter bangsa harus menjadi sebuah kebijakan negara. Harus lahir sebuah badan pembangunan karakter bangsa yang khusus menangani tentang pembangunan karakter bangsa. Kemudian menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila secara sistematis, secara progresif dan revolusioner. Kemudian banyak lagi yang lain termasuk juga di bidang ekonomi, menekan Gini rasio, memutus liberalisasi investasi, memperbaiki indeks persepsi korupsi dengan menggunakan efek jera, misalnya proses pemiskinan sampai 2 keturunan. Atau kalau memang
ada hukum yang menyatakan harus dihukum mati, maka kita harus patuh dan tunduk pada hukum yang memang sudah tertulis di dalam aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal korupsi. Kemudian hal kepribadian di bidang kebudayaan. Mari kita sama-sama mendukung pemerintah dan negara meningkatkan indeks sumber daya manusia, IPMAS, ICRM, IPAK, dan kemudian bersama-sama kita membangun karakter bangsa secara bahu-membahu. Dengan demikian, saya kira akan banyak hal yang berubah ke arah yang lebih positif. Selain itu, Pancasila seyogianya menjadi model terapan ideologi dan ideologi terapan. Sebenarnya bukan selain itu, karena yang saya ungkapkan tadi adalah bagaimana menjadikan Pancasila menjadi ideologi terapan dan terapan ideologi. Tentunya ada indikator, ada parameter, baik bersifat generik maupun bersifat spesifik. Karena kalau hanya bersifat generik, seperti model P4 di masa lalu, maka kita tidak menghargai bahwa masing-masing komunitas, kelompok, pribadi memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Artinya, perlu juga indikator yang sifatnya spesifik, akan membedakan bagaimana penerapan Pancasila untuk kaum buruh, penerapan Pancasila untuk kaum tani, penerapan Pancasila untuk kaum nelayan, untuk guru, untuk dokter, untuk psikolog atau ilmuwan psikologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, seyogianya pemerintah memberikan satu dorongan yang kuat supaya lembaga yang telah dipercaya untuk mengelola pembinaan ideologi Pancasila sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya secara serius, secara bertanggung jawab, dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila daripada nilai-nilai politik atau hal-hal politis yang ada di dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya yakin pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berpikir yang sama dengan kita semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami rakyat dan bangsa Indonesia sangat setuju bila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipercaya oleh negara dan pemerintah menjalankan tugas, fungsi, dan hal-hal terkait dengan pembinaan ideologi secara baik dan benar. Dengan menggunakan seluruh kekuatan rakyat, kekuatan organisasi-organisasi yang saat ini secara serius berjuang untuk membumikan Pancasila. Apakah gerakan pembumian Pancasila, apakah pemuda Pancasila, atau organisasi-organisasi lainnya. Saya kira demikian. Oke, untuk pesannya berarti ini masalah sosial juga ya Ketum ya. Jadi masalah sosial ini kan harus ada solusinya gitu loh ya. Terkait strukturalisme yang bertanggung jawab, ya bagaimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar sistem sosial masyarakat juga ya bisa ya bagaimana hidup itu makmur juga ya, idealnya juga hidup berdampingan secara damai ya Ketum ya. Siap. Oke, kira-kira proses-proses apa ini Ketum untuk sistem-sistem sosial ini biar berfungsi gitu loh, memelihara dan meningkatkan masyarakat itu ya, hak-hak masyarakat itu. Bagaimana di saat epidemi ini muncul, kita kan tahu banyak orang yang ya kelaparan, mungkin ada datang kekerasan, kejahatan kayak ya terorisme yang kita tahu di Sigi, perampasan, penindasan sosial, kepanatikan, banyak fitur-fitur berbahaya Ketum ya. Jadi integritas sistem sosial ini kan harus kita ya pondasi lah ini Ketum ya. Ini pondasi intinya ya toh. Kira-kira tantangan bagi integritas fondasi inti ini tadi kan ya memang bersifat ekonomis Ketum ya. Tapi bagaimana suatu masyarakat itu bisa mengatur gitu loh ya, sumber daya, tenaga kerja mungkin untuk mereka bisa berkarya gitu loh ya, untuk mau distribusi, bersaing ya kan. Kita kan perlu diskusikan juga sistem sosial tadi, bagaimana masyarakat juga supaya mode ekonominya jalan gitu loh Ketum. Gitu? Oke, kira-kira bagaimana spesifiknya lah Ketum meredam ya masalah-masalah sosial tadi. Untuk nilai-nilai budaya yang dominan kita, ya kita mencerminkan budaya-budaya kita lah Ketum ya, yang berdasarkan Pancasila toh. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut Ketum ini mengklarifikasi semua ini? Ya, saya kira bukan persoalan mengklarifikasi, tetapi bagaimana kita
secara bersama-sama memahami bahwa ada 3 nilai di dalam Pancasila. Pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Ketika ketiga nilai ini sudah dimanifestasikan, sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, saya kira cita-cita revolusi Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia atau tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pasti terwujud. Kalau bicara nilai dasar, berarti nilai luhur yang terkandung di dalam kelima sila kita. Sesuatu yang ingin dicita-citakan oleh manusia Indonesia. Didasarkan pada sebuah kodrat. Dan tentunya harus kita perjuangkan. Karena dianggap serta diyakini bernilai, berharga, berarti, dan bermakna. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, dan esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga dengan demikian, karena dia bersifat universal, maka merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident trust atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua pihak. Tetapi tidak cukup kita memahami dengan nilai dasar. Kita turunkan nilai dasar itu ke dalam nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan parameter, panduan yang memungkinkan untuk terwujudnya nilai dasar yang dimaksud di atas tadi. Jadi ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun jika nilai instrumental dikaitkan dengan kebijakan negara, maka keluarannya adalah peraturan perundang-undangan dan strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar itu sendiri. Jadi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada intinya nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara mencapai hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Lalu, pertanyaannya, apakah cukup dengan nilai dasar dan nilai instrumental? Tidak. Nilai yang terakhir, yang sangat penting, yang langsung berhubungan dengan rakyat di basis atau masyarakat basis, yaitu nilai praktis. Yaitu perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Jadi nilai praktis terus berkembang dan bisa meningkat dan berubah atau diperbaharui tergantung pada perubahan waktu, perubahan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta upaya masyarakat itu sendiri. Seperti sekarang, kita berada di era 4.0, bahkan masuk dalam 5.0. Ya. Artinya bahwa seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat harus mengikuti perubahan perkembangan teknologi supaya bisa beradaptasi dengan kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas. Terutama di dalam mengatasi berbagai kendala, hambatan dalam segala spektrum kehidupan yang hari ini dirasakan oleh rakyat masyarakat bangsa kita. Saya kira itu. Jadi sistem itu tunduk kepada nilai-nilai yang dimaksudkan atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Demikian. Ini kan banyak sekali masalah sosial ekonomi ini, Ketum. Seperti yang Ketum jelaskan tadi terkait ketimpangan sosial ekonomi, destabilisasi sosial, ya kan? Segala macamnya lah ya, mencakup ini masalah yang sangat sistemik gitu loh Ketum ya. Karena kalau stabilitas sosial bisa kita pegang, maka konsekuensinya juga tidak akan ada banyak ya hal-hal yang di luar daripada kejahatan gitu loh Ketum. Terkait menyambut untuk hari asasi manusia ini tuh. Bagaimana ada gerakan-gerakan pembumian Pancasila untuk ya mengakhiri atau mungkin ya kita tahu lah ya banyak kekerasan kemanusiaan juga ya, pelanggaran-pelanggaran HAM ya. Ya di masa lalu, di masa kini sampai sekarang ini ada juga yang di Sigi sana ya toh. Ada gerakan hak asasi manusia baru mungkin yang bisa kita
buat untuk bagaimana ya supaya kita paham lah isu-isu ketidakadilan sosial tadi. Bagaimana menurut Ketum ini? Masalah untuk memotong masalah sosioekologis juga ini Ketum yang berkembang tuh. Banyak sekali mungkin ya. Ini keanekaragaman hayati mungkin itu. Bagaimana itu membahayakan orang miskin tadi, polusi air, perubahan iklim kan banyak sekali ini kan. Jadi bagaimana kira-kira fokus gerakan pembumian Pancasila saat ini Ketum? Secara historis lah dulu, garis-garis besar tadi, jangka panjangnya, jangka pendeknya, agar penindasan sosial ini tidak berakar gitu loh pada ketimpangan sosial ekonomi. Gimana menurut Ketum? Iya, saya kira ini pekerjaan bersama bahwa gerakan pembumian Pancasila mencoba menstimulir atau membangun pemikiran supaya Pancasila sungguh terbumikan di Nusantara ini. Kami hanya bagian kecil. Tapi sekalipun kami bagian kecil, izinkan kami juga menyampaikan beberapa gagasan yang mungkin juga ada yang sudah mengetahui, ada yang sudah mendalami, tapi juga ada yang belum mengetahui. Terkait dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh 10 Desember 2020, 4 hari mendatang, saya kira mari kita seluruh elemen bangsa, negara, pemerintah, dan rakyat itu memperingati Hari HAM ini sebagai sebuah refleksi atau permenungan bahwa HAM pada hakikatnya merupakan perwujudan daripada Pancasila. Manusia berpancasila berarti manusia yang mewujudkan hak asasi manusia dalam seluruh tata kehidupan. Lalu kemudian kami juga akan menyelenggarakan peringatan Hari HAM pada 10 Desember 2020 pada pukul 19.15 sampai 21.45 melalui virtual Zoom dengan mengangkat tema mengembalikan kehormatan bangsa melalui pemulihan hak rakyat di bidang politik, ekonomi, dan budaya atau Trisakti. Kami memang mengangkat tentang Trisakti karena 3 bidang ini sangat strategis dan memiliki pengaruh yang besar buat kita semua bangsa Indonesia. Kami akan menghadirkan beberapa reflektor, di antaranya Bapak Ruskana Putra Marhaen. Beliau adalah korban 65. Kemudian Dewan Pembina Forum Korban 1965 dan juga Dewan Pembina Pusat Kajian Marhaenisme. Lalu yang kedua adalah Bapak Dr. Andus Chandra Setiawan, MM PhD, yaitu Ketua Dewan Pakar DPP GPP, Komisioner KPPU RI. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Ngatawi Aljastro, Dewan Pakar DPP GPP, budayawan, dan sekaligus dosen pasca sarjana Unusia Jakarta. Kami mencoba menggerakkan hati seluruh dari rakyat Indonesia. Tidak bermaksud ingin mengambil alih kekuasaan. Tidak bermaksud masuk dalam area politik praktis. Tapi kami tetap berada di koridor ideologi dan politik kebangsaan. Kami menanamkan nilai-nilai. Semoga segala upaya menggeser nilai-nilai Pancasila, kami dengan berani dan tegas mengingatkan sebagai saudara sebangsa dan setanah air sekandung ideologi. Kalau sudah diingatkan tidak bisa, apa boleh buat? Kami meminta kepada negara untuk intervensi sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di luar itu juga kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan hak prerogatif, mencabut hak kewarganegaraan bagi setiap warga negara
yang memang dipandang sangat berbahaya untuk integritas dan integrasi nasional pada hari ini. Termasuk kekuatan-kekuatan terorisme. Tidak ada ruang dan tempat buat terorisme di Indonesia. Negara Indonesia, bangsa Indonesia, Nusantara tercinta yang telah berusia sangat panjang. Kalau sejarah Nusantara mungkin sudah ribuan tahun, tapi sejarah negara Indonesia yang 75 tahun ini juga harus kita jaga, kita pelihara. Hanya dengan cara itu kita bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Saya kira demikian. Mari kita sama-sama memperingati Hari HAM sekali lagi, supaya semakin kita sadari bahwa perwujudan hak asasi manusia adalah perwujudan Pancasila. Pancasila adalah HAM, HAM adalah Pancasila. Karena hak sila pertama, hak sila kedua, hak sila ketiga, hak sila keempat, dan hak sila kelima itu adalah hak asasi manusia, dan itu adalah Pancasila. Salam Pancasila! Halo? Halo, Ketum. Baik. Oke, salam Pancasila, Ketum. Salam Pancasila. Yang penting seperti terorisme, kekerasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang mengganggu stabilitas nasional, ya harus ditindak tegas. Kecanduan narkoba juga ya banyak ya, Ketum. Ya. Mungkin bagaimana ini penelitian saya juga banyak terkait biopsikososial ini, biologis, psikologi, sosial, Ketum. Nah, ini kan kehidupan yang memang sifat-sifat biopsikososial ini kan yang mengutamakan dan mengubah pikiran, alasan, dan reaksi kita. Bagaimana terkait pemikiran-pemikiran ini, mengorientasikan nilai-nilai ini, yaitu bagaimana hidup di era modern ini, yaitu ini sangat kompleks sekali, Ketum. Kalau kita panjangkan ceritanya. Oke, mungkin terakhir ada motivasi apa kira-kira, Ketum, untuk berdasarkan pengalaman Ketum lah secara pribadi, bagaimana analisis terperinci kehidupan bermasyarakat yang baik, yaitu hak-hak masyarakat, yaitu bagaimana kewajiban masyarakat juga, dan bagaimana pemerintah menanggapi ini semua agar kehormatan bangsa melalui pemulihan hak rakyat di bidang politik, ekonomi, dan budaya bisa terwujud. Bagaimana terakhir, Ketum? Baik, saudara-saudara sebangsa, setanah air, sekandung, seideologi. Sebagai saudara sebangsa, saudara setanah air, dan sekandung seideologi, tentunya kita memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang membara, yang akan menjadi dasar sikap dan perilaku kita keseharian. Kepada seluruh saudaraku, janganlah mengambil yang tidak menjadi hakmu. Berilah yang layak dan pantas untuk diterima oleh yang berhak. Kehormatan bagi yang berhak adalah frasa yang sangat penting buat kita semua. Rakyat bangsa adalah napas buat sebuah negara. Oleh karena itu, mari seluruh energi kita tumpah curahkan untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, terutama keadilan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Apa yang engkau miliki, berikanlah kepada yang berhak. Bahkan memberi dari kekurangan adalah satu tugas mulia. Menyembuhkan dari seorang yang terluka adalah satu tugas yang mulia pula. Mari kita cintai rakyat bangsa kita. Kita jadikan bahwa Kawah Chandrawinmuka Nusantara, Indonesia, tanah air, bangsa kita menjadi rumah bersama, rumah berkeadilan, rumah berkemakmuran, terutama karena kita mewujudkan Pancasila sebagai nilai dasar.
nilai instrumental, dan nilai praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadarlah para pejabat negara, sadarlah para wakil rakyat, bahwa Anda semua berada di tempat itu karena ada rakyat. Tanpa ada rakyat, maka tidak mungkin ada kalian di tempat itu. Gunakanlah kekuasaan yang Anda pegang pada hari ini, yang diamanahkan oleh rakyat untuk memulihkan hak-hak rakyat. Jangan mengambil sedikit pun apa yang menjadi hak rakyat. Atau jangan memperkaya diri sendiri. Tetapi perhatikan, masih banyak orang yang miskin, lapar, teraniaya, tersingkir, tertindas. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Semoga Tuhan yang Maha Esa merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Yang Widiwasa, Sang Gautama Buddha, Nabi Kongzi, para dewa dan para dewi, Yesus Kristus, dan seluruh leluhur Nusantara merahmati kita semua, bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Santi Om. Namo Buddhaya. Wete Tung Tien. Rahayu. Shalom. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada, sudah kita perdengarkan intinya bagaimana mengembalikan kehormatan bangsa melalui pemulihan hak rakyat bersama Ketua Umum Gerakan Pemulihan Pancasila Dr. Antonius Devin Robinson Manurung, MSc. Oke, terima kasih kepada para pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Terima kasih Ketua Umum atas waktunya. Terima kasih kembali. Kita perdengarkan lagu untuk Krida. Tanah Airku.